Nah, kali ini kita akan membahas tentang eh, bagian dari sebenarnya pembahasan sosial media analitik, digital data gathering, tapi nggak terbatas sosial media ya, karena nanti kita juga akan membahas tentang eh, apa itu scraping website dan juga bagaimana mengolah data digital dalam data digital lain yang berupa file ya, arsip gitu ya, kayak file PDF, dokumen, PowerPoint dan sebagainya. Nah, tentu saja karena memang berbagai format data saat ini berbentuk digital ya, banyak yang berbentuk digital dan fenomena ini sering dikenal sebagai big data gitu ya. Tanpa adanya data digital ini ya nggak ada apa itu konsep big data nggak ada, karena data berbentuk tabel, data terstruktur itu baik dari volume maupun keperluan untuk komputasi itu eh, tidak semasif kalau kita kemudian mengolah data digital berbentuk tidak terstruktur ya, seperti yang akan kita bahas di hari ini. Tentu saja sebelum kita mengolah, melakukan pre-processing maupun melakukan visualisasi, ya kita perlu ngambil dulu datanya gitu. Perlu ngambil dulu datanya. Nah, itu adalah apa yang akan kemudian kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, so istilahnya sebenarnya ini semi resmi ya, digital data gathering. Nah, ini datanya bisa dari website, dari aplikasi kalau misalnya kerja di startup gitu ya. Bisa dari sosial media tentu saja, bahkan bisa juga dari media konvensional sebenarnya. Jadi kalau di pembahasan yang lebih lanjut, saya sendiri pernah punya pengalaman untuk kemudian ngambil data dari media konvensional seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Artinya kita berada di zaman di mana data-data ini benar-benar bisa diambil dari mana aja, termasuk sebenarnya sensor-sensor. Nah, ini juga mulai banyak ya, tergantung nanti misalnya penerapannya di mana. Misalnya kalau AI untuk corporate, industri, atau misalnya bahkan pemerintahan gitu ya, itu bisa dari sensor kamera, CCTV misalnya, itu juga bisa diolah menjadi apa itu juga berupa data yang kemudian bisa diolah dalam visualisasi maupun apa itu uh, pengolahan data lebih lanjutnya. Misalnya dimodelkan dalam machine learning dan lain sebagainya. Nah, dalam topik digital data gathering ini tidak selalu kita ngebahas gatheringnya ya, tapi juga mungkin perlu untuk paling tidak disinggung sedikit masalah privacy dan ethics ya, serta legal dari data gathering ini, karena itu biasanya juga salah satu isu yang cukup besar terkait dengan digital data gathering. Nah, code-nya sudah di-upload dan link-nya juga sudah diberikan. Di sel pertama sengaja saya detect dulu apakah jalankannya di Google Colab atau di local ya. Paling enak sih di Google Colab, simple karena kemudian modul dan file pendukung itu udah otomatis diunduh ya lewat sel ini. Jadi tinggal dijalankan aja sel ini. Nah, tapi kalau mau menjalankan lokal di komputer masing-masing, maka yakinkan saja modul-modul yang butuhkan itu diinstal. Nah, berarti ini dilakukan di apa itu command prompt ya, di terminal kalau pakai Apple atau Linux. Kalau di Windows berarti adalah command prompt. Nah, kemudian setelah itu diinstal dan diunduh, kemudian kita di sini, bentar kita ini ya, kita load modulnya itu. Terus sebelum kita mulai digital data gathering-nya, mungkin ada sedikit pengantar dulu. Ya seperti terlihat di sini ya, bahwa dari misalnya 275 juta penduduk Indonesia pada tahun 2021, di sini data 2021, data 2022 ya kurang lebih naik mungkin ya 280 jutaan something. Nah, itu
tahun 2021 saja 170 jutanya itu adalah pengguna media sosial yang aktif, gitu, yang aktif. Pengguna internetnya adalah 202 juta. Sehingga kemudian artinya apa? Artinya kalau orang bisnis ngelihatnya kayak gini, ada peluang, ada peluang. Kalau orang statistika ngelihatnya adalah berarti 202 juta orang ini, among 275-an juta, itu bisa mewakili lah kurang lebih ya, dalam tanda kutip. Tapi tentu saja seperti yang kita ketahui, media sosial itu datanya banyak noise-nya ya. Banyak noise-nya misalnya dari bots, dari spam, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti pada pembahasan yang lebih advance, nah kita perlu kemudian membahas bagaimana kita memfilter ya, melakukan pre-processing pada data itu. Tapi jika pre-processingnya dilakukan dengan baik, maka ini ya 202 juta orang ini atau 170 juta pengguna media sosial ini adalah proksi yang sangat baik untuk kemudian menganalisa apa yang sebenarnya terjadi di populasi, dalam hal ini di Indonesia. Ini pun kasus Indonesia ya. Kalau di dunia itu juga kurang lebih sama ya, dari sekitar 7,8 miliar, 4,5 miliarannya itu pengguna aktif media sosial, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita tentu saja bisa mendapatkan informasi-informasi yang berharga juga. Tidak hanya misalnya joget-joget di TikTok gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya, di Indonesia sendiri itu nomor satu masih media sosialnya YouTube ya. Nah, terus WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Dulu Facebook nomor satu ya, tapi sekarang mungkin terkait juga dengan kecepatan internet dan harga paket internet, sehingga YouTube bisa ke atas gitu. Karena kalau zaman dulu mungkin ini masih terjangkau hanya untuk sebagian masyarakat, tapi sekarang sudah sepertinya semakin banyak masyarakat yang sejahtera secara kuota internet gitu ya. Nah, ketika melakukan pengambilan data dan pengolahan data dari media sosial, biasanya salah satu pertanyaan yang sering muncul, karena kan biasanya kalau seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini kan ngambil datanya dari Twitter ya. Biasanya kemudian, dari yang lain bisa nggak? Jadi kalau kita bicara sosial media, nah nanti dibahas di bawah, ada sosial media yang kemudian menyediakan protokol, kita nyebutnya protokol aja ya, protokol untuk pengambilan data di media sosial itu. Contohnya kayak YouTube dan Twitter itu menyediakan, dan gratis, tanda kutip, jadi ada gratisnya, ada versi berbayarnya, dan cara atau protokol itu biasanya kita nyebutnya API-nya, Application Program Interface, yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Tapi ada juga yang nggak ada. Yang nggak ada ini karena dua macam biasanya. Karena memang tidak diizinkan, ya, atau sebenarnya diizinkan tapi ya udah ngambilnya nggak lewat API gitu, lewat scraping. Tapi scraping yang ethical. Nanti kita akan bahas. Nah, kayak Facebook tuh dulu punya API yang publik ya, tapi kemudian banyak orang menyalahgunakan, terutama setelah kasus Cambridge Analytica, akhirnya graph API-nya, disebutnya graph API dulu, itu ditutup untuk publik. Bisa kalau misalnya ada government yang kirim surat, lalu bikin kayak some kind of agreement gitu, atau kayaknya researcher juga bisa, tapi setelah mendapatkan izin tertulis tersebut, baru kemudian Facebook bisa diambil datanya. Nah, cuma saya juga mau menyampaikan pengalaman saya. Jadi ya lewat teknik yang lebih advance sebenarnya bisa aja kita sebenarnya secara teknis kita bisa ngambil data dari
manapun selama itu bisa dibuka di browser. Karena di Python nanti ada yang namanya modul yang namanya Selenium. Di Selenium ini nanti si Python-nya seolah-olah ngebuka browser gitu ya, baik Chrome, Firefox, Edge, dan lain sebagainya, Safari, Opera. Lalu dari yang nampak di browser itu bisa kita ambil, kita tarik ke Python. Nah, modul untuk melakukan itu Selenium. Nah, karena hal itu, maka semua yang bisa ditampilkan di browser secara teknis bisa kita ambil datanya. Nah, cuma nanti ada terkait legal kayak gitu ya, terkait privacy, ethics, dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya sampaikan, tapi pengalaman saya ya ngambil, tapi ada juga kemudian celah ya, celah hukum gitu ya, celah hukum dan celah teknologi, di mana akhirnya ya somewhat bisa juga ngambil datanya, mungkin nggak fully, tapi tetap legal. Tapi saya nggak mau bahas itu, karena takut nanti banyak disalahgunakan. Kita yang pasti-pasti aja ya, yang pasti legal ya, dan ethical ya. Nah, dari pengalaman saya ngambil data berbagai media sosial di berbagai proyek dan pada waktu yang cukup lama gitu ya, saya sering mendapatkan Facebook sama Twitter tuh sebenarnya korelasinya tinggi. Jadi artinya pada banyak topik ya, pada banyak topik pengalaman saya di berbagai proyek, Facebook sama Twitter tuh seringnya korelasinya tinggi. Artinya bisa kita proxy gitu si Facebook lewat Twitternya gitu. Jadi kurang lebih nanti kesimpulannya sama ya. Itu dari pengalaman saya sih. Tentu saja ini tidak bisa digeneralisir untuk semua topik, tapi dari topik-topik yang selama ini saya analisa, saya kerjakan gitu ya. Saya ambil datanya, saya analisa, itu biasanya mirip-mirip kesimpulan dari Twitter dan Facebook. Nah, oke, kalau kita bicara data, kemudian kita olah baik lewat visualisasi maupun model, maka kemudian diskusinya adalah seberapa representatif si data tersebut terhadap populasi. Nah, ini tentu saja juga tergantung apa definisi populasi kita ya. Nah, kalau populasinya adalah pengguna media sosial, mungkin lebih mudah untuk kemudian kita menyimpulkan ya, atau menginterpretasi atau melakukan generalisasi. Tapi kalau kemudian kita mau menggunakan media sosial sebagai proksi dari apa yang terjadi secara offline di masyarakat, maka kita perlu untuk kemudian memahami karakteristik dari pengguna media sosialnya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya kebanyakan umur berapa yang pakai kayak gitu. Terus yang ini tua kayaknya lebih sedikit ya. Tapi profil dari pengguna media sosial ini, satu dia biasanya beda-beda ya di setiap media sosial. Misalnya TikTok cenderung yang lebih muda kayak gitu ya. Terus habis gitu juga tiap tahun ini akan bergeser ke kanan. Jadi saat ini kan ini wajar ya, makin tua makin sedikit karena memang ya beda generasi gitu ya. Bingung mungkin yang udah sepuh-sepuh suruh joget-joget TikTok, atau ini Facebook makin bingung makainya misalnya kayak gitu. Ini orang-orang zamannya Friendster kayak gitu. Nah, sehingga nanti ketika membuat visualisasi maupun pemodelan dalam menarik kesimpulan, nah kita juga harus kemudian memperhatikan karakteristik dari si populasi kita. Nah, sosial media sendiri ada banyak ya, ada banyak yang terkenal yaitu tadi ya, cuma YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari ilmu media sosial, sebenarnya kayak forum, ya forum-forum itu juga masuknya ke media sosial, karena memang itu adalah media yang kemudian orang-orang berinteraksi di sana secara digital ya, lewat koneksi internet. Nah, bahkan Warcraft itu masuknya sosial media MMO gitu ya. Di sosial game itu termasuknya. Termasuk nanti adalah metaverse sebenarnya. Nah, itu.
Dan metaverse itu udah ada ya, jadi kayak sandbox gitu ya. Terus apalagi itu ada banyak ya. Ada beberapa sih, nggak banyak, yang kemudian sudah digunakan dan bisa kita akses untuk masyarakat umum. Nah, dan nanti di metaverse agak beda ya pengambilan datanya. Kebetulan saya juga udah mulai belajar dan udah mulai ya dikit-dikit ngambil data di sana. Metaverse itu bagian dari Web 3.0 ya. Web 3.0 di mana eh, prinsipnya nanti agak berbeda dengan yang ini. Ini tuh Web 2.0. Apa itu Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 gitu ya. Bayanginnya sederhananya gini. Dulu dulu website ya, website itu digunakan hanya ada perusahaan terus dia ingin menampilkan misalnya perusahaannya bergerak di bidang apa jasa yang dia tawarkan, bagaimana mengontak perusahaan tersebut. Nah, jadi website itu statik ya, hanya dari kemudian si pemilik website memberikan informasi kepada orang yang mengakses websitenya. Nah, pada zaman itu disebutnya zaman web 1.0. Nah, zaman web 2.0, website jadi dinamis, di mana kontennya tidak lagi hanya dihasilkan oleh si pemilik website, tapi si usernya kemudian memberikan data ke dalam website tersebut, atau biasa disebut user generated content, UGC. Contohnya apa? Ya media sosial. Bayangkan, Facebook itu kan sebenarnya dapat data dari user. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya itu bukan perusahaan itu yang nge-generate data, tapi masyarakat si penggunanya. Nah, itu adalah zaman Web 2.0. Kelemahan dari saat ini di media sosial yang ada saat ini di zaman Web 2.0 adalah si pemilik data adalah perusahaan-perusahaan ini, gitu ya, perusahaan-perusahaan Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sedangkan si user tidak punya kepemilikannya, bahkan hilang. Banyak user yang nggak memahami tentang hal ini. Jadi kalau misalnya seseorang mengupload foto di Instagram, lalu Instagram menjual foto itu untuk iklan atau ke third party rekan dari Instagram, itu diperbolehkan. Jadi karena foto yang diupload di Instagram itu udah jadi punya Instagram. Banyak user yang nggak memahami akan hal ini, bahwa ketika dia menggunakan media sosial, dia benar-benar memberikan datanya in in real sense gitu ya kepada company di mana kita mengupload media sosial kita. Nah, itulah mengapa orang sekarang banyak ngomong tentang metaverse dan Web 3.0, lalu NFT, blockchain, dan lain sebagainya. Karena kesemuanya itu merupakan bagian dari ekosistem Web 3.0, di mana kepemilikan data sekarang balik lagi ke user. Nah, itulah yang kemudian membedakan zaman Web 3.0 dan Web 2.0. Nah, karena kemudian kepemilikannya balik lagi ke user, ngambil datanya jadi tidak semudah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena nanti agak tricky mana yang data bisa kita ambil dan mana yang tidak bisa kita ambil. Kalau misalnya di zaman Web 2.0 kayak gini, data yang bisa kita ambil ya yang ditentukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Boleh nggak ngambil datanya gitu. Nanti saya akan beritahu triknya gimana caranya untuk mengetahui boleh apa enggaknya. Lalu kalau boleh to what extent kita boleh ngambil datanya dan menggunakannya kayak gitu. Nah, itu tapi kita bahas Web 2.0 dulu ya. Web 3.0 sekarang lagi mulai emerging tapi belum hot gitu ya. Nah, di sosial media ini terkenal ya istilah ada sosial media analitik, nanti ada lagi istilahnya sosial network analitik. Jadi ada M, ada N gitu ya. Nah, kalau sosial media analitik itu lebih luas cakupannya ya. Dan kalau kita pakai definisi yang loose, di sini bukan definisi formal ya, definisinya dari si Gartner, bahwa sosial media analitik itu rangkaian proses mulai dari data gatheringnya yang kita lakukan di kesempatan kali ini, sampai kemudian memprosesnya lalu menjadikannya sebagai insight untuk pengambilan keputusan. Nah, dulu pas saya mulai S3, kok udah dulu ya? Iya, tahun 2013, sudah lama juga.
Dulu saya nganggap remeh kayak, what, ngapain sih apa itu meneliti kok data dari media sosial kayak main-main ya. Karena memang dulu media sosial itu dianggap remeh seolah-olah ya hanya untuk main-main gitu ya. Tapi tidak terkait bisnis, tidak terkait kemudian sosial masyarakat gitu ya. Tapi ternyata sekarang berubah drastis ya. Sosial media memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial yang sangat besar. Nah, saya mungkin akan cerita sedikit di sini pengalaman saya, misalnya ada suatu perusahaan ya, ada suatu perusahaan dan perusahaan ini perusahaan besar dengan omset triliunan setahunnya. Dia memiliki berbagai produk ya, dia menghasilkan berbagai produk. Nah, salah satu produk andalannya itu setahun itu omsetnya ratusan miliar, ya, ratusan miliar. Nah, terus tiba-tiba ya produk unggulan si perusahaan ini itu direview oleh seorang tokoh masyarakat. Jadi seseorang yang memiliki banyak follower ya, pengikut. Nah, si tokoh ini mereview produk ini jelek reviewnya. Di satu status loh, satu status aja. Ini cerita beneran. Nah, di satu status ini terus gara-gara status ini ya, penjualan ini turun ya dari dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan kerugian akibat review buruk satu toko ini puluhan miliar, puluhan miliar. Jadi waktu itu pada kondisi kayak gini, kemudian sosial media analitik salah satu contoh penggunaannya ya, real penggunaan sosial media analitik adalah membuat misalnya sebuah sistem SMA gitu ya, sosial media analitik yang akan kemudian melakukan sentimen analisis secara real time. Nah, itu berarti terkait masalah velocity di big data. Terus nanti kita klasifikasikan misalnya negatif atau netral atau positif gitu. Nah, kalau negatif kemudian kita klasifikasikan lagi lewat social network analytic. Apakah negatif oleh tokoh yang terkenal ya atau masyarakat biasa. Kalau misalnya tokoh terkenal kemudian langsung statusnya itu di forward ke bagian customer service perusahaan. Agar customer service-nya ini kemudian menghubungi si tokoh ini, menanggapi, mereply, memberikan komen atau memberikan solusi terhadap apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat terhadap produknya. Nah, lewat cara seperti ini maka sebelum viral lalu merugikan sampai puluhan miliar itu bisa dicegah secepat mungkin. Nah, itu ini cerita nyata dan ini menjadi pembelajaran penting ya. Satu terkait velocity tadi ya. Jadi bedanya antara statistik dan era di mana kemudian kita menggunakan data digital adalah kita harus cepat ngambil datanya dan cepat ngambil keputusan. Beda mas statistik. Kalau statistik kemudian kita susun hipotesis dulu, kita tentukan populasinya, kita tentukan teknik samplingnya, kita ngambil datanya, terus preprocessing itu bisa berbulan-bulan. Baru kemudian dapat report lalu insight-nya apa. Itu kan ya. Bayangkan kayak sensus yang dilakukan oleh BPS. Oh iya, kita harusnya ngebahas itu dulu, tapi nanti aja deh. Nah, nah itu dilakukan cukup panjang ya. Tapi kalau di zaman ini, di zaman big data kayak gini ya, contohnya di sosial media, mengolah data sosial media, itu data diambil, langsung kemudian diproses, lalu menghasilkan kesimpulan, langsung tindakan juga. Dan itu dalam hitungan detik real time gitu ya. Jadi juga volumenya besar ya. Jadi besar gitu datanya karena kan ngambil terus datanya ya, in real time. Nah, itu betapa kemudian media sosial menjadi sangat penting ya saat ini. Itu dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi politik kita juga sama-sama sudah mengerti bagaimana media sosial memegang peranan yang sangat penting untuk mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Walaupun ya seringnya agak negatif ya, karena terjadi polarisasi di masyarakat. Nah, ini juga kemudian sebenarnya jadi kesempatan untuk misalnya
pemerintah untuk mencegah polarisasi ini, misalnya ya mendeteksi adanya hate speech, hoax, dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu kemudian aplikasi dari media sosial. Ada lebih banyak lagi tentu saja. Nah, itu tadi sosial media analitik ya. Secara umum biasanya sosial media analitik itu mengolahnya data medianya, kontennya, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Nah, itu pernah semua saya pengalaman mengolah semua data itu. Jadi ngolah gambar, foto pernah, video pernah, audio juga pernah, kayak dari Spotify gitu ya. Nah, itu semua bisa diolah dan kita bisa analisa gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang berharga. Nah, tapi data dari media sosial misalnya itu dan juga website sih ya, itu kaya datanya sangat kaya dan multi perspektif kalau saya nyebutnya ya. Nah, contohnya misalnya di data Twitter kita tidak hanya bisa menganalisa tweetnya saja atau misalnya video atau gambar yang di-attach di tweetnya, tapi juga kemudian hubungan antar usernya karena misalnya seorang user bisa memfollow atau tidak memfollow user lain kayak gitu ya. Nah, bisa juga ini saling follow tapi bisa juga dia memfollow ini tapi si user 2 tidak follow salah satu. Nah, sehingga nanti akan terbentuk graf. Nah, dari graf atau bahasa yang dipakai oleh computer science itu adalah network, itu kemudian bisa dianalisa. Dan menariknya adalah graf itu kalau kita di matematik dan statistik itu sudah kaya akan teori-teorinya ya. Teori-teorinya itu udah mapan, udah banyak sekali, robust, algoritmanya juga berkembang terus, sehingga dari data hubungan antar usernya ini juga kemudian bisa diambil banyak informasi berharga. Nah, ini ada banyak sekali aplikasi dari kemudian sosial media analitiknya. Bisa juga kita mengprofile apa itu kalau kita bicara bisnis ya, ekonomi, memprofile customer kita seperti apa. Terus kita bisa mendapatkan feedback dari customer secara real time juga. Kita bisa menganalisa juga kompetitor juga, tidak hanya misalnya produk dari perusahaan kita. Untuk investor juga bisa mendapatkan insight dari sana untuk investment mana yang kira-kira apa itu potensial untuk mendapatkan keuntungan besar di masa depan. Bahkan sampai untuk counter terorisme, mendeteksi adanya radikalisme misalnya atau apa itu kayak terorisme kayak gini itu juga bisa. Nah, itu juga pernah saya melakukan penelitian sederhana untuk mendeteksi kriptografi ya, bukan steganografi yang ada di media sosial. Itu kan sebenarnya mengerikannya itu ya dari terorisme di media sosial yang masyarakat umum nggak tahu bahwa sekarang ya yang kayak gitu bisa dilakukan di publik tapi publik nggak akan bisa lihat. Jadi ada pesan rahasia yang kemudian di-embed di gambar, video, suara dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga yang saat ini lagi dilakukan sama mahasiswa adalah menggunakan media sosial untuk kemudian mendapatkan informasi, misalnya kalau ada bencana tuh masyarakat butuhnya apa kayak gitu. Itu juga bisa lewat media sosial. Jadi banyak sekali kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan dari sana. Nah, secara teknik ada banyak ya, saya nggak akan bahas secara detail. Nah, ini dari grafik dari Pak Andri Alamsyah ya, dan ini salah satu rekan saya yang di papernya beliau kayaknya kalau nggak salah. Nah, ini ada cukup banyak metode yang bisa digunakan. Nah, secara umum tahapannya tentu saja, nah ini pada dasarnya sama ya, seperti statistik, jadi kita identifikasi permasalahannya dulu. Tadi saya ulangi sekali lagi, karena kalau di kuliah, di bangku kuliah atau universitas ketika belajar topik seperti ini tuh biasanya keywords-nya itu given ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di dunia nyata nanti prosesnya sebenarnya sama kayak statistik.
Jadi ketika kita mau melakukan sosial media analitik gitu ya, kita tetapkan dulu, identifikasi dulu, ini tujuannya apa, kita mau ngapain, kita mau menganalisa apa, hipotesisnya apa, kayak gitu. Itu juga dilakukan dulu. Jadi nggak ujuk kemudian digital data gathering itu tidak. Jadi misalnya apa yang mau kita teliti, misalnya apa itu polarisasi, ya, misalnya isu X ini mengakibatkan polarisasi di masyarakat dan ini makin lama makin mengkhawatirkan. Nah, terus kita ingin lihat data itu, ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kemudian nanti akan mempengaruhi dari identifikasi ini adalah keywords biasanya. Kata kunci apa kemudian yang apa itu bisa kita gunakan untuk ngambil datanya. Jadi teknik sampling kalau di statistik itu kan kayak probabilistik atau non probabilistik gitu ya. Terus habis itu dari yang probabilistik nanti kita misalnya tentukan apakah stratified ataukah cluster atau apa gitu ya. Kan ada banyak metodenya. Lalu ngambilnya gimana, questionnaire-nya gimana kan gitu. Nah, kalau di digital data gathering nanti kita teknik samplingnya akan sangat dipengaruhi oleh keywords yang kita gunakan. Nah, karena nanti ngambilnya based on keywords. Nah, cara pengambilannya nanti ada crawling, ada scraping, ada streaming gitu ya, yang umum ya, yang umum tiga ini biasanya secara garis besar. Nah, di SMA cycle ini kemudian pre-processing ini menjadi sangat penting karena datanya lebih noisy ketimbang data terstruktur ya. Paling kalau di data struktur kan ya outlier biasa ya, missing value gitu ya. Tapi kalau di data media sosial karena user generated content yang mengenerate informasi ada user dan user itu bisa biasanya sembarangan, nyampur-nyampur kata, nyingkat sembarangan, kadang-kadang nya itu pakai X gitu ya. Terus terus menyingkat juga semau-maunya user aja, campur antara bahasa Sunda sama Jerman. Nah, itu kan terserah user. Nah, sehingga pre-processingnya biasanya akan jauh lebih menantang. Nah, baru kemudian kita, nah ini sebenarnya ini ya, interchangeable. Kita bisa visualisasi lalu melakukan insight, bisa juga kemudian kita olah dulu, baru kita visualisasi. Nah, jadi ini agak beda nih antara data terstruktur dan tidak terstruktur ya. Kalau di data terstruktur seringnya kan kita EDA lalu visualisasi gitu ya. Tapi kalau di data tidak terstruktur, karena di data tidak terstruktur itu biasanya variabelnya banyak, biasanya kita modeling dulu, kemudian interpretasi dari modelnya itu lewat visualisasi. Dia tidak lagi misalnya kayak di statistik sederhana kan kita ngelihat misalnya interpretasi dari weight dari modelnya misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau di data tidak terstruktur itu biasanya hampir nggak pernah dilakukan, biasanya ya dari modeling terus visualisasi. Tapi bisa juga visualisasi langsung juga seperti biasa, lalu dari sana kita coba tarik informasi atau insight dari visualisasinya. Tapi best practice-nya kemudian kita harus verify ini lewat model gitu ya, tetap ya kurang lebih sama. Gitu. Nah, kemudian adalah ya dari sana interpretasinya apa, lalu decision-nya apa. Seperti itu. Nah, ada banyak teknologi yang bisa digunakan ya, ya baik dari bahasa pemrogramannya maupun tools-tools lain. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan misalnya Voyant Tools untuk memvisualisasikan data teks. Kita juga bisa pakai Gephi untuk memvisualisasikan network-nya, nanti akan sama-sama kita lakukan. Lalu untuk menyimpan datanya pun ya itu sebenarnya ada database khusus ya. Walaupun kalau pakai database biasa juga bisa dipaksa tapi tidak efisien dan tidak scalable, biasanya lebih mahal, lebih lambat dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya misalnya untuk data berbentuk graf gitu ya, network, itu database-nya namanya Neo4j. Untuk pengolahan datanya itu ada Elasticsearch gitu itu. Nah, untuk ini data teks ya misalnya. Pengolahan data teks. Nah, terus seperti itu untuk di Python sendiri ya ada beberapa modul yang bisa digunakan untuk pengolahan datanya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan misalnya menggunakan NLTK dan spasi untuk melakukan pre-processing.
dan seterusnya. Untuk pengambilan keputusan di tingkat industri gitu ya, corporate, kita ada distributed computing framework seperti Spark dan Hadoop untuk kemudian kayak tadi menghasilkan apa itu prediksi-prediksi yang real time. Nah, tantangannya ini terutama kalau Twitter ya dia pendek gitu ya. Terus tadi tantangannya dia adalah informasinya bersifat temporal, jadi hanya sementara. Contohnya gini ya, contoh gampangnya gini. Misalnya ada user nih, user ini pergi ke mall. Nah, ini gambarnya jelek banget, mohon maaf, ke mall. Nah, si perusahaan-perusahaan tadi karena web 2.0 ya, termasuk kalau kalian install aplikasi-aplikasi di handphone, biasanya itu aplikasi-aplikasinya itu ngambil data. Kalian lagi ada di mana. Dan yang paling mengerikan tuh sebenarnya lagi nggak dibuka pun kita ngomong, terus omongan kita tuh diambil datanya gitu ya. Saya pernah lagi ngobrol tentang apa, terus saya ngebaca apa kata-kata Hawaii gitu. Langsung iklan yang muncul padahal tidak diketikkan itu kata Hawaii, cuma diucapkan gitu. Tapi pas buka media sosial langsung ada iklannya liburan ke Hawaii. Oh my goodness, agak serem juga sih sebenarnya. Nah, ini nih perusahaan-perusahaan itu yang kalian install aplikasi-aplikasi di handphone kalian tahu nih bahwa kalian lagi ada di mall Pondok Indah misalnya kayak gitu. Nah, si perusahaan-perusahaan ini tentu saja dia punya rekanan lagi gitu ya. Orang-orang yang misalnya iklan di lewat via aplikasi dia gitu. Nah, informasi ini berharga bahwa dia ada di Mall Pondok Indah nih. Kebetulan salah satu rekanannya ini punya outlet di sana. Oh, ini misalnya rumah makan atau misalnya butik fashion dan lain sebagainya. Nah, informasi itu bisa kemudian digunakan lewat ngasih tahu ke usernya bahwa di situ ada diskon misalnya. Oh, diskon makan di ini 20% dan sebagainya. Nah, tentu saja ini kemudian ada user yang senang, ada user yang ngeri gitu. Ada user yang senang dengan artian dia diberikan informasi yang relevan gitu dan bermanfaat bagi dia. Nah, tapi yang mau saya bahas di sini adalah dia sifatnya temporal. Jadi artinya kalau kita acuh terhadap velocity di big data gitu ya, bahwa kita harus cepat mengambil keputusan, dia sampai rumah dulu 3 hari berikutnya baru dikasih tahu vouchernya, padahal udah sananya udah ke mallnya udah lama gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tantangan dari sosial media analitik, bahwa informasinya temporal biasanya. Dia hanya bermanfaat untuk suatu selang waktu yang pendek kayak gitu ya. Hence masalah velocity di big data. Ada masalah-masalah tantangan lain, biasanya high dimensional, termasuk di visualisasinya nanti agak tricky karena itu. Ya, karena nanti misalnya kalau kita bicara data teks, setiap kata yang berbeda itu adalah variabel gitu ya. Bayangkan kalau kita di data terstruktur biasanya sebanyak-banyaknya paling kolomnya misalnya 20, 30 gitu. Kasus-kasus tertentu lebih dari itu, tapi kan jarang gitu ya. Kebanyakan kan variabelnya tidak banyak. Tapi kalau di data tidak terstruktur seperti teks, itu jumlah dimensi atau variabelnya berdasarkan datanya itu ribuan, puluhan ribu itu udah biasa banget gitu. Biasanya bahkan sampai jutaan. Sehingga memvisualisasikannya lebih tricky, butuh teknik-teknik khusus. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, barulah kita, itu tadi pengantarnya, barulah kita kemudian masuk ke ini, ke digital data gathering-nya. Nah, ada seperti yang disampaikan tadi, secara umum ada 3 metode dasar ya dalam mengambil data digital, terutama dari media sosial. Yang pertama itu scraping ya. Scraping itu kalian ngebayanginnya misalnya kita ngambil data dari website gitu ya. Nah, terus website itu kan biasanya misalnya HTML ya, HTML atau PHP, HTML5 gitu ya. Lalu dari website itu kan oke lah di sini ada kontennya, tapi kan di pinggirnya biasanya ada iklannya, terus di atasnya ada informasi lain yang penuh gitu ya. Di footernya ada apa gitu, sehingga ada banyak informasi di sana. Nah, ini kalau kita ambil terus kita pilah gitu ya.
Oh saya butuhnya ini gitu ya. Nah itu proses pengambilan itu ya dengan cara seperti itu yang kita sebut sebagai scraping. Nah nanti kita akan bahas ya di bawah kita akan bahas contoh scraping itu seperti apa dan di zaman sekarang jauh lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian kita bisa juga crawling ya. Nah, crawling ini sebenarnya bisa pakai API, bisa nggak pakai API sih. Kita bisa kemudian scraping lalu ngambil URL yang ada di sini. Jadi kita buka website dulu misalnya detik.com atau kompas.com. Kita ambil suatu berita, terus kita ingin tahu semua berita terkait berita itu juga. Karena kan ada tuh biasanya linknya, berita terkait gitu. Nah, kita ambil URL-nya, terus kita pergi ke website itu, kita ambil lagi datanya, terus ada URL lagi di situ, kita ambil lagi. Nah, proses ini itu sebenarnya crawling. Kita meng-crawl URL di beberapa website. Nah, itu tanpa API, tanpa tanpa protokol khusus dari si sumber datanya. Gitu. Tapi bisa juga kemudian dilakukan lewat protokol khusus atau kita nyebutnya API gitu. Nah, ini contohnya adalah API dari Twitter yang nanti akan kita gunakan sama-sama. Nah, bisa juga kemudian streaming data. Nah, streaming data ini berarti continuous ya, continuous. Contohnya kalau kalian ngambil data dari TV konvensional, kalian dari RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, dan lain sebagainya, terus data itu diambil langsung, terus continuous terus. Nah, streaming ini bisa dari media sosial juga, biasanya ada API khususnya, dan tapi streaming itu bisa lewat API, bisa enggak juga, kayak gitu. Kayak radio lah, gampangnya radio. Kalian mau analisa nih data dari radio konvensional, terus kalian pakai mikrofon, lalu pakai speech recognition dari laptopnya, terus masukkan ke database gitu untuk diolah. Nah itu streaming, datanya terus-terusan ngalir terus gitu. Continue kalau orang matematik nyebutnya. Nah itu ketiganya. Secara ininya formalnya keterangannya bisa nanti kalian baca atau pelajari sendiri. Nah, sebelum kita ngambil data, tentu saja alangkah baiknya kita membahas juga masalah aturannya, aturan regulasi terkait pengambilan data digital ini. Yang paling hati-hati sebenarnya scraping ya. Untuk apalagi untuk akademis, nah ini harus meyakinkan legalitas dari data yang diambil karena kalau tidak legal pun nanti akan jadi masalah ya baik universitasnya maupun kalau dipublikasi publisher yang baik misalnya itu akan menolak paper yang menggunakan data yang tidak ethical atau bahkan melanggar aturan ilegal gitu ya. Nah, kenapa scraping itu secara umum biasanya nggak legal? Karena bayangin gini deh, misalnya ini ada website ya, website apapun juga, misalnya website universitas. Kita ambil datanya. Nah, ini diambil datanya oleh banyak user, misalnya user 1 sampai user ke N. Dan setiap user ini ngambil data karena lewat program, per detik itu bisa banyak gitu ya. Misalnya per detik dia ambil 100 halaman. Bayangkan itu dilakukan oleh banyak user, maka servernya si website ini kan akan busy, akan sibuk diambil datanya oleh user-user yang scraping data ini. Nah, inilah sebenarnya yang biasa dikenal dengan DDoS attack ya. Jadi DDoS attack itu sebenarnya apa sih? DDoS attack itu sebenarnya kita bikin script sederhana di bahasa pemrograman dan di Python itu DDoS attack cuma beberapa baris gitu ya. Mudah sekali untuk dilakukan. Ngakses data banyak ke suatu website sehingga servernya sibuk ngurusin ini si request dari si orang ini yang melakukan DDoS attack. Nah, sebenarnya scraping itu ya jadi kayak DDoS attack karena kemudian usernya ngambil data dalam volume besar dalam waktu yang pendek gitu ya, sehingga servernya sibuk nanganin itu. Nah, user yang ingin akses website ini jadi nggak bisa, websitenya jadi lemot banget gitu. Ini kok bukanya lama ya gitu. Nah, makanya scraping secara umum biasanya gray area. Gray area. Nah, dia bisa jadi legal, bisa jadi enggak. Nah, nanti cara tahunya gimana? Nah, cara tahunya mudahnya gini, saya kasih tips. Tips saya gini. Jadi, one second, 1 minute. Nah, oke.
So, kalau kita mau tahu misalnya kita scraping suatu website itu boleh apa enggak sih, gitu ya. Kita ketikkan aja dulu nama websitenya, let's say Facebook ya, Facebook. Jangan Facebook ya, Facebook boleh. Facebook ini ya, Facebook. Kita buka facebook.com kayak gini, lalu tambahkan di URL-nya, di akhirnya gitu ya, robots.txt. Nah, kalau dan ini berlaku di semua website dan semua media sosial. Lalu kemudian kita bisa baca di sana data apa yang boleh diambil dan tidak boleh diambil lewat scraping. Kalau lewat API dan itu resmi dari pemilik websitenya, itu pasti legal. Itu pasti legal karena protokol resmi yang diberikan oleh websitenya. Kalau scraping kita harus lihat dulu di sini. Boleh nggak? Yang boleh apa? Yang nggak boleh apa? Nah, seperti kita lihat di sini, kebanyakan nggak boleh sih kalau Facebook, dan bahkan nggak ada yang boleh, nggak ada yang allow gitu, nggak ada, ini disallow semua, disallow semua. Gitu. Nah, ini allow-nya paling ini nih, ada beberapa gitu, tapi secara umum biasanya tidak boleh. Nah, contoh yang boleh gimana Pak? Nah, ini kita contoh Twitter ya. Kita buka nih, saya ganti di sini jadi twitter.com/robots.txt. Nah, seperti dilihat Twitter, makanya saya lebih seneng ya, dan Elon Musk itu tahu, dia makanya beli Twitter karena menurut saya juga dia lebih sustainable ya untuk jangka panjang. Nah, Twitter ada beberapa hal yang dia allow untuk diambil gitu ya, allow untuk diambil. Cuma etiknya, nah etiknya ada di bawah. Dia sampaikan bahwa oke, boleh beberapa datanya diambil ya, tapi dia bilang di sini tolong dong kasih crawl delay 1 detik. Jadi setiap request, setiap antar halaman gitu ya, yang diambil datanya itu kasih jeda 1 detik. Nah, ini yang contoh yang boleh. Nah, contoh lagi misalnya yang lain bukan media sosial gitu ya. Misalnya let's say websitenya apa ya, Kompas misalnya. Kompas.com robots.txt. Nah, dia cuma kayak gini, di slow, di slow, di slow. Dah. Yang boleh apa nih, sitemap aja berarti. Dan seterusnya termasuk website kampus. Misalnya let's say ui.ac.id. Kayak gini. Nah, itu juga ada ya. Kayak gitu. Di slow, akses pakai WordPress berarti ya, WP minus apapun juga di folder daftar dan folder download. Seperti itu. Nah, itu cara yang mudah untuk kemudian mengetahui apakah kita scraping itu boleh atau enggak ya. Nah, tapi kalau lewat API seperti yang akan kita lakukan itu udah jelas legal karena memang diperbolehkan. Nah, untuk meyakinkan lagi tadi selain lihat robots.txt-nya, baca terms of service-nya. Jadi kayak Twitter tadi oke, boleh, tapi di terms of service-nya nanti didetailkan lagi. Boleh digunakan untuk apa kayak gitu. Contohnya misalnya data Twitter itu boleh kalian ambil lalu kalian analisa, tapi nggak boleh diupload. Jadi misalnya ngambilnya boleh karena API-nya atau scraping-nya itu legal dan Twitter-nya ngomong bahwa itu legal. Tapi kemudian data yang kalian ambil itu nggak boleh lagi kalian upload ke kemanapun. Jadi misalnya yang publik ya, misalnya ke GitHub atau ke mana, ke Kaggle gitu, itu nggak boleh diupload. Di terms of service-nya itu Twitter bisa. Atau dijual lagi datanya itu nggak boleh. Jadi kita dulu beberapa tahun yang lalu tuh ada perusahaan-perusahaan yang dia ngejual data. Jadi orang user bisa kemudian beli data dari media sosial yang akan diambilin oleh user tersebut dari berbagai media sosial. Tapi sekarang sudah ilegal untuk melakukan hal tersebut. Jadi data tidak boleh dijual. Datanya nggak boleh dijual. Pak, tapi masih banyak tuh perusahaan analisa. Kalau hasil analisanya boleh dijual. Jadi ya sebenarnya tahu data juga melakukan itu. Jadi banyak perusahaan saat ini masih ada ya yang melakukan hal itu. Jadi dia ngambil data dari media sosial dan itu masih legal.
lalu dianalisa. Nah, hasil analisanya kemudian yang dikasih ke user, nah ini oke. Ini oke. Ya, kayak gitu. Dan masalah legal di data digital ada juga yang namanya Fair Usage Policy, FUP. Jadi biasanya kalau untuk kepentingan akademis, terus raw datanya tidak diberikan, itu masih diperbolehkan. Kayak gitu. Nah, sama kayak sekarang banyak apa itu di YouTube tuh video-video reaksi. Kenapa itu legal? Karena aturan Fair Usage Policy. Kayak gitu. Nah, itu pada kasus-kasus terutama kayak non komersil, akademis dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu saja hal yang serius ya, apalagi kalau misalnya nanti ada yang bekerja di suatu perusahaan, lalu dia ngambil data secara ilegal lewat protokol di perusahaan itu disimpan di database perusahaan, perusahaannya akan didenda ya. Dan dendanya tidak main-main, contohnya misalnya Google pernah didenda 50 miliar dolar. 5 miliar dolar ya, Facebook ya. Google 50 juta pernah kayak gitu. Dan seterusnya ya, banyak perusahaan-perusahaan yang didenda dan di Indonesia pun di sini aturannya udah mulai ini ya, mulai dipertegasnya. Saat ini masih belum terus terang. Karena kemarin setelah Omnibus Law itu di Indonesia ya sebenarnya RUU PDP itu mau disahkan ya, tapi nggak tahu kayaknya sampai sekarang belum. DPR tuh lama ya legislatif untuk mengesahkan hal-hal kayak gini. Seperti itu. Nah, oke, itu pengantarnya. Langsung aja sekarang ke teknisnya. Yang legal, yakin legal, kita pakai Twitter. Nah, untuk hal ini kemarin sudah saya minta untuk coba mendaftar ya, mendaftar API Twitter. Caranya ada banyak ya. Ketika kita Google di YouTube, di blog-blog udah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan API-nya. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan API-nya, kalian akan bisa akses ini ya, website developer.twitter.com, lalu kalian bikin aplikasi atau bikin project, tapi kalian bisa juga bikin standalone aplikasi gini, nggak perlu project, contohnya kayak gini misalnya. Terus di application settingnya, nanti di sini ada informasi keys dan tokennya. Nah, ada 4 yang harus kalian pindahkan ke file notepad atau apa gitu ya, harus pindahkan karena setiap kali kalian intip dia akan nge-generate baru lagi gitu. Jadi hati-hati, jangan main klik yang ini. Begitu kalian klik dia nggak bisa gitu hanya ngelihat terus kita tutup lagi, nggak bisa. Setiap kita ngelihat dia akan berubah lagi. Jadi makanya begitu kita ngelihat harus disimpan terus jangan dilihat lagi yang dari sininya karena kalau nggak ntar berubah lagi. Nah, ada 4 ya yang nanti diperlukan, yaitu API Key and Secret yang ini, sama Access Token and Secret yang ini. Yang bearer token belum kita pakai. Terus dari aplikasi yang kalian buat, nanti di sini bisa diedit. Nah, apakah si aplikasi ini, si API-nya ini mau kita berikan akses untuk sampai bisa hanya ngambil data atau bahkan bisa bikin status atau bisa bahkan nge-message user lain. Itulah mengapa lagi-lagi masalah bot tadi. Bots di media sosial jadi masalah karena mudah sekali untuk membuat bots, itu mudah sekali. Hanya beberapa baris program Python itu kita udah bisa bikin bots. Nah, ini ngesetnya di sini ya. Nanti akan saya contohkan bagaimana kemudian dari API tadi kita bisa update status, nge-reply message dan lain sebagainya. Nah, ini Twitter developer. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, itu saya asumsikan ya sudah memiliki keempat token yang dibutuhkan tadi, yaitu customer key dan secret ya. Lalu ada access token dan secret. Kalau belum ya silakan nanti di lain waktu mendapatkan itu. Cuma ini tidak bisa di-share karena pada dasarnya ini adalah seperti username dan password dari media sosial kita. Jadi tidak bisa di-share. Kalau seseorang memiliki ini, informasi ini setara dengan mengetahui username dan password seseorang. Terus modul yang kita akan gunakan Tweety ya, tapi ada juga modul Tweeten
yang juga bisa digunakan untuk digital data gathering dalam hal ini dari Twitter. Nah, kemudian di lain waktu silahkan baca ini ya, aturan dan error code dari API-nya Twitter. Jadi nanti kalau ada error, ya errornya itu akan berupa kode-kode, misalnya 420, artinya ngambilnya kecepatan, ada misalnya 404 atau datanya nggak ada, itu cuma HTML ya. Tapi ada beberapa pesan error gitu. Terus ada rate limiting juga nih. Rate limiting itu yang tadi. Jadi ngambilnya jangan kebanyakan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi nanti misalnya untuk API yang gratis ini dia batasi misalnya 7 hari, terus 180 request per 15 menit kalau nggak salah. Tapi ini berubah-ubah terus ya. Nanti baca aja di sininya rate limitingnya. Lalu ada tadi ya agreement and policy-nya. Boleh dipakai untuk apa, nggak boleh apa kayak gitu. Dan seterusnya fungsi-fungsinya, nama fungsinya juga ada di sini ya, API Tweet. Nah, ini contoh aja, ini enggak yang sesungguhnya, nggak usah khawatir. Tetapi kalian silakan pakai sendiri token kalian. Nah, setelah kalian dapat ini ya, nah kemudian kita coba ambil datanya. Nah, untuk mengambil datanya, ya berarti kan ini komputer kita ya, atau Google Colab ya, Google Colab atau PC kita, komputer kita. Nah, ini Twitter di sini misalnya. Nah, kita perlu menghubungkan dulu kan. Kita perlu komunikasi dulu ke Twitter. Knock knock gitu. Saya adalah si user X gitu ya. Saya adalah user yang punya akses untuk mengakses data Twitter. Nah, proses kulun nuwun gitu ya, kulun nuwun ke server Twitternya itu adalah sel ini. Jadi kita gunakan tadi si token-token ini ya, customer key, customer secret, access token, access secret, untuk kemudian login lah istilahnya. Login tapi lewat Python. Nah, kemudian nah kita mulai pakai API-nya di sini, tweepy.api, terus di sini adalah authorization-nya ini. Authorization-nya adalah keempat token yang kita gunakan tadi ini di atas. Nah, kemudian ada beberapa parameter yang bermanfaat. Nah, ini parameternya diantaranya adalah wait on rate limit true. Jadi kalau nanti kita ngambil datanya udah kebanyakan, dia otomatis nunggu dulu. Nah, itu penting. Zaman dulu ini dilakukan manual nih, ribet. Kita harus ini atur sendiri jeda waktunya. Sekarang udah mudah banget. Sekarang tinggal pakai parameter ini aja. Kalau kita ngambil datanya kebetulan kebanyakan, nanti dia otomatis si Tweepy ini akan nunggu dulu sampai dapat jatah kuota ngambil data berikutnya. Nah, ini time out untuk koneksinya. Kalau misalnya koneksinya nggak bagus ya biasanya. Terus nyobanya berapa kali gitu ya. Terus antar nyoba itu nunggu berapa lama kayak gitu. Nah, ini biasanya terjadi ya kalau digital data gathering tuh ini penting banget nih. Karena ya koneksi tidak selalu lancar, apalagi di negara-negara ya seperti di Indonesia. Nah, kemudian ya udah kita dapatkan ini variable API ini adalah keterhubungan dengan servernya. Terus habis itu kita bisa dapatkan informasi. Nah, contohnya di sini misalnya verify kredensial akan menghasilkan output variable user, yang user ini objek, diantaranya dia punya property name. Kayak gitu. Jadi kalau ini dijalankan, ya. Nah ini tentu saja nanti tergantung token kalian masing-masing. Ya kalau saya ya berarti dia welcome Taufik gitu ya. Terus sekarang terkoneksi. Nah ketika ini dijalankan, akhirnya program Python kita ya mau dijalankan di Google Colab atau local. Nah ini udah tersambung nih dari Twitter nih. Ini udah ada koneksi nih, udah tersambung sama Twitter udah. Oke, dari sel ini. Nah, berarti udah siap nih ngambil data. Kenapa sih nggak bagi-bagi API key-nya Pak? Dikasih tahu aja. Jadi misalnya orang lain nggak perlu apply gitu kan. Kadang sebentar ya, apply API key di Twitter tuh kalau misalnya nulisnya bagus, alasannya kan nanti ngisi form ya. Kenapa minta API key gitu ya. Kalau ngisinya bagus ya, keterangannya bagus, bilang aja apa adanya. Misalnya saya ingin belajar untuk keperluan akademis atau riset atau apa gitu, nggak perlu bohong. Kalau misalnya jelas gitu ya, itu biasanya 15 menit, 10 menit selesai. Tapi ada yang kemudian ngisinya misalnya asal-asalan, males-malesan. Biasanya di approve-nya tuh bisa ada yang pernah pengalaman, salah satu orang pernah cerita ke saya, dia sampai 3 bulan baru di approve.
Nah, jadi ketika apply API key harus mengisi formnya itu sungguh-sungguh ya. Nggak usah terlalu panjang, enggak, tapi maksudnya yang jelas alasannya. Biasanya kalau dijelaskan alasannya adalah untuk keperluan akademis, penelitian, itu biasanya di-approve-nya cepat. Nah, kenapa si API key ini harus dijaga dengan baik gitu ya? Karena dia seperti yang saya bilang tadi ya sebenarnya kayak username dan password. Nah, contohnya di sini saya contohkan. Kalau tadi kita setting di aplikasinya kita bisa read and write, maka kita bisa kayak buat gitu ya. Kita bisa update status lewat si Python-nya. Contohnya kayak gini. Ini testing digital data gathering, kuliah EDA visualisasi. Terus ini adalah string biasa ya, stringnya. Terus kemudian di sini adalah perintahnya untuk kemudian si string ini dijadikan status kita. Cuma satu baris perintahnya, hanya T sama dengan API.update status, lalu ini adalah si stringnya. Nah, kalau ini kita jalankan. Sebelum saya jalankan, saya perlihatkan dulu. Bentar, ini Twitter saya. Kalau dilihat di sini di profile, nah ini tweet terakhir saya ini ya, tweet terakhir saya sharing terkait tentang pemrograman GPU misalnya kayak gitu. Nah, kalau ini saya jalankan, maka udah nih, itu udah nge-tweet itu dari Python kita. Nah, kita tunggu sebentar, terus ini saya refresh. Nah, lihat di sini ada tweet baru. Tweet baru yang hasilnya dari Twitter, dari itu tadi, Python tadi. Ini saya hapus saja, ini cuma ini aja, demo saja. Nah, sehingga itulah mengapa si API key tadi harus dijaga kerahasiaannya dan kita nggak bisa pinjemin ke orang lain. Secara legal juga nggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang mulai kita ngambil data nih. Nah, misalnya akhir-akhir ini lagi rame minyak goreng nih. Minyak goreng lah, dikukus lah, dirujak lah, nah itu kan lagi rame itu ya. Nah, coba kita ambil misalnya suara masyarakat terkait minyak goreng di media sosial. Nah, ini query-nya ya. Nah, sebelum kita jalankan lalu saya terangkan, perhatikan adalah teknik samplingnya. Ya. Kalian boleh kayak gini nulis minyak goreng, kalian boleh pakai kayak hashtag minyak goreng, boleh ya, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menuliskan query ini nanti mempengaruhi data yang kita punya. Nah, pembahasan itu nanti agak detail ya sebenarnya ya, harus di lain waktu, tapi hati-hati dalam menuliskan query-nya. Nanti akan saya jelaskan sedikit di bawah, ada beberapa tips yang bisa digunakan dalam menuliskan query dalam pengambilan data. Nah, ini untuk contoh ini misalkan kita hanya ngambil 1000 data saja, ini sangat sedikit sekali. Biasanya sih untuk mulai representatif sih jutaan ya, dan itu nggak terlalu lama kok, ngambil data jutaan tuh paling cuma berapa jam doang. Nah, terus habis gitu perintahnya hanya seperti ini. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa hal-hal kayak gini tuh jangan dibuat fobia ya. Ini kan sekedar sintaks sebenarnya ya. Kita itu hanya memahami parameternya saja. Jadi kalau sintaksnya misalnya perintahnya adalah gini, twippy.cursor misalnya, terus api.search_tweets itu nggak perlu dihafalkan. Itu kan maksudnya kita copy paste aja gitu. Paling kita perlu tahu aja bahwa parameternya adalah ini ya, query-nya yang kita gunakan. Terus kita maunya tweetnya yang apa, bahasa Indonesia. Terus ini adalah tweet penuh yang jangan potong-potong kayak gitu. Lalu ini N adalah jumlah tweet yang mau kita ambil. Lalu ini sebenarnya modul tag IDM ini cuma kayak ada progress bar-nya gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan, ya, Ctrl Enter, klik di situ. Nah, kita tinggal tunggu aja sebentar, dia ngambil data. Nah, datanya nanti disimpan dalam variabel T ya. Dalam variabel T, dan kalau udah belajar Python maka akan tahu bahwa karena di sini kurungnya kurung siku berarti dia tipenya adalah list gitu ya. Kita tunggu sebentar. 451. Kayaknya sudah 500-an. Nah, ini juga bisa pakai thread programming ya sebenarnya, dibahas di salah satu post di Tahu Data kalau mau lebih cepat. Oke, selesai. 1000 data sudah kita ambil. Nah, datanya itu dia berbentuk JSON ya. Nah, apa itu JSON? Nah, contohnya kayak kita mau ngeluarin data pertama nih, T0.json. Nah, datanya itu seperti ini. Nah,
Ini kemudian saya perlu terangkan. Jadi, ketika seorang user mengupdate satu status, maka yang diberikan datanya kepada perusahaan seperti Twitter misalnya, itu seluruh data ini. Jadi nggak cuma statusnya doang, ada misalnya dia lagi ada di mana, dia pakai handphone apa, itu semua data itu dikirimkan dalam sekali update status. Jadi bukan sekedar statusnya doang yang dikasih ke perusahaannya, tapi seluruh data ini dalam sekali update status itu diberikan. Ini aja Twitter ya. Kalau media sosial lain lebih mengerikan sebenarnya. Kalau misalnya banyak user tahu, data yang diambil itu lebih banyak lagi. Dan termasuk bukan media sosial aja. Marketplace, terus kayak apa itu aplikasi transportasi online, itu ngambil datanya lumayan banyak kalau aja kalian tahu. Dan bahkan aplikasi yang sepertinya kita pikir harusnya nggak ngambil data itu gitu ya, kayak misalnya ada aplikasi azan kemarin ya ada beritanya, dia ngambil data banyak yang akhirnya ditutup sama si Google Play kalau nggak salah. Jadi aplikasi-aplikasi makanya kalau nggak kepake itu biasanya dianjurkannya di uninstall. Banyak data yang diambil kayak gitu. Nah, tentu saja nanti tergantung penggunaannya, nanti kita biasanya ngambil hanya sebagiannya aja. Misalnya kapan dia diambil ini penting, lalu isi dari tweetnya. Kalau saya pengalaman saya misalnya ada profile picture-nya juga ya. Jadi saya ingin tahu dia pria atau wanita kayak gitu. Itu bisa dari situ. Umurnya juga bisa ditebakkan dari situ. Nah, makanya harus hati-hati. Ada lokasinya juga dan lain sebagainya. Kalau mau spasial analisis ya, spasial visualisasi juga bisa dari sana, time series visualisasi juga bisa ya, karena ini ada informasi waktu dan seterusnya. Nah, JSON ini, jadi kan ini bentuknya variabel, nama variabel, titik dua, value dari variabel. Atau kalau di Python kan berarti tipe data dictionary ya. Nah, itu kalau di pemrograman Java biasanya terkenal dengan istilah JSON, struktur data itu. Nah, kayak gini. Ini adalah struktur data portable ya, di mana ini sekarang di zaman big data itu lebih banyak data yang strukturnya seperti ini ya. NoSQL dan seterusnya banyak kemudian menggunakan format struktur data ini. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan untuk familiarize dengan struktur data JSON. Nah, kalau kita misalnya mau ngambil nih, oke, kita simpan dalam nama variabel tweet, ya, semua si JSON tadi kayak gini. Nah, ini baris ini nggak usah terlalu bingung ya, ini cuma sintaks saja untuk mendapatkan si JSON tadi. Nah, tweet pertama kayak gini tadi ya, berupa JSON ya, berupa JSON kayak gini. Terus habis itu kalau kita hanya mau mengakses informasi ininya aja gimana Pak? Ya udah kita lihat si ininya. Ini disebutnya key ya. Yang sebelah kiri titik dua ini disebutnya key, yang sebelah kanannya disebutnya value. Nah, kita tinggal bilang aja misalnya di tweet yang pertama karena indeksnya mulai dari 0, maka 0 itu maksudnya pertama. Misalnya kita mau tahu created ad-nya sama si tweetnya, maka tweet 0 created ad dan tweet 0 full text. Nah, kalau kita lakukan itu ya, maka kita akan mendapatkan bahwa tweet yang pertama dari pengambilan data tadi itu pada 25 April jam sekian gitu ya. Nah, itu bunyi tweetnya adalah ini. Tidak hanya itu memastikan bahwa arahan akan terus bla bla bla. Ini agak bau-bau politik. Nah, oleh siapa misalnya itu bisa juga di sini ada key-nya adalah user screen name sehingga kita tahu siapa yang nge-tweet itu. Misalnya kalau kita jalankan yang nge-tweet itu adalah si James Kui, si username-nya itu. Tapi ada juga full name-nya kalau mau di JSON-nya itu. Nah, seperti itu. Nah, biasanya disimpan ya. Nah, kalau di dunia nyata, dunia kerja biasanya nyimpannya ya ke database. Tapi kalau penelitian di dunia akademis biasanya sih cukup lewat disimpan dalam file format teks. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan dalam format teks. Nah, ini fungsi sederhana untuk menyimpan itu. Kalau di Google Colab, ya, di Google Colab nanti di sebelah kiri itu muncul ya, muncul si filenya. Mungkin saya contohkan ya. Saya buka Google Colab misalnya.
Oke. Nah, kalau dijalankannya di Google Colab, let's say this one. Oke. Nah, nanti klik ini nih, klik di sini ya. Terus, yep. Ya, oke. Nah, kayak gini nanti filenya muncul di sini. Nah, kalau udah di sini, nanti bisa diunduh filenya misalnya, diunduh, di-download, dan seterusnya. Nah, kita juga sama sih sebenarnya bisa upload juga ke sini untuk digunakan di Google Colab. Nah, nanti kalau di lokal ya berarti ya ke hard disk kita ya, di save-nya. Nah, ini fungsinya dijalankan tadi, ini hanya fungsi ya, jadi nggak ada output. Nah, nyimpennya itu di sini. Nyimpennya itu di sini. Kalian tentu saja bisa misalnya data, kalau mau simpan di folder data kayak gini juga bisa ya, atau misalnya kalau kayak gini berarti dia akan muncul di folder di mana si Jupyter Notebook-nya ini berada. Nah, inilah yang kemudian disimpan untuk nanti misalnya divisualisasikan atau bahkan di pre-processing dulu ya, baru visualisasi atau nanti bahkan mungkin dimodelkan. Nah, untuk meyakinkan dia sudah tersimpan dengan baik dan bisa di-load kembali, nah fungsi nge-load-nya ini. Fungsi nge-load-nya ini, terus kemudian habis itu kita load, coba sengaja ke nama variabel yang berbeda, misalnya di sini T2 ya. T2, saya sengaja yang di atas kan variabelnya T, untuk meyakinkan datanya tersimpan dan terload dengan baik. Nah, ini kalau dijalankan, kemudian terlihat di sini T2 user screen name dan T2 full text, ini hasilnya sama seperti yang di atas tadi. Kalau yang di atas kan T ya, yang langsung tadi. Nah, sehingga kalau kita ngambil data dalam jumlah ratusan ribu atau jutaan kan lumayan ya, beberapa jam, jadi nggak perlu lagi melakukan itu, simpan ya, di lain waktu tinggal kita load lagi. Nah, kalau seandainya keperluannya hanya gimana kalau mau tweetnya aja semua dan lain-lainnya, informasi yang lainnya itu nggak usah, sehingga saya mau simpan aja dalam bentuk CSV gitu. Tapi secara umum di dunia nyata tidak dianjurkan ya nyimpan dalam CSV. Tapi ini contoh sederhana aja, misalnya mau ngambil tweetnya semua aja. Nah, perintahnya itu cuma begini di Python, cuma satu baris, yang baris kedua ini. Baris kedua ini akan mengambil semua dari variabel T2, kumpulan tweet tadi, hanya full text-nya aja, hanya si tweet-tweetnya aja. Nah, kita simpan dalam variabel D misalnya. Lalu kita mau nampilkan 5 pertama, maka seperti ini, kita dapat tweet-tweetnya aja. Gitu. Nah, kemudian tadi saya menyampaikan bahwa hati-hati penggunaan query ya, query tadi ya, query. Nah, jadi kalau misalnya ya, misalnya, ini kejadian nyata, saya pernah lagi ujian, saya minta waktu itu ya offline ya ujiannya. Kata kuncinya misalnya meneliti tentang big data di Indonesia. Tapi query-nya nulisnya gini. Nah, ini berbahaya. Karena kalau nulisnya kayak gini ya, yang big yang lainnya bukan big data itu akan muncul juga di data kita. Sehingga data kita kotor, jelek, dan tidak sesuai dengan topik atau hipotesis yang ingin diteliti. Kalau yang ingin menelitinya big data, maka nulisnya itu gini. Ini misalnya quote-nya satu aja, terus di sini pakai double quote di sini, big data, pakai key phrase gitu ya. Nah, kalau kayak gini aman. Kalau nggak pakai ini, yang pornografi bisa keluar nih. Big yang lainnya itu bisa keluar di data kita, sehingga ngaco nanti hasil analisanya ngaco, pre-processingnya susah. Jadi bagaimana kita menuliskan query-nya itu benar-benar harus hati-hati sekali. Dan biasanya kalau saya pribadi, project apapun juga terkait ini, trial and error dulu. Ya, pakai penulisan query-nya kayak apa, lihat datanya, dan itu lama itu proses itu. Untuk sekedar meyakinkan query-nya kita tuliskan dengan baik dan benar supaya nanti apapun yang mau kita teliti, yang mau analisa itu benar hasil. Nah, ini ada banyak ya, pakai double quote, pakai or, kita bisa filter misalnya nggak terkait kata tertentu, kita mau misalnya ngambil datanya hanya hashtag tertentu, kita mau hashtag analisis, hanya dari suatu user tertentu, hanya yang reply ke si user tertentu, hanya mention ke user tertentu, itu semuanya bisa. Bahkan bisa ini ya, bisa filter-filter yang lainnya kayak gini. Nggak ada retweetnya misalnya, itu juga bisa. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi tabel ini tuh penting banget nih, tabel ini untuk kemudian benar-benar
dilihat satu persatu, baris per baris, kemudian diutilize dalam digital data gathering-nya. Gagal kemudian memahami ini, kemudian hasil visualisasi dan hasil analisanya jadi ngaco. Jadi bisa dibilang ini adalah teknik samplingnya digital data gathering. Kalau di statistik kan teknik samplingnya ya apa itu tadi ya, sistematik dan lain sebagainya, cluster, stratified dan lain sebagainya. Kalau yang non probabilistik ada snowball dan lain. Nah, kalau di dunia nyata juga kita harus hati-hati ya, terutama kalau kita menganalisa dan menyimpulkan ya dari visualisasi dan model dari data yang kita ambil digital seperti ini, kita harus memahami bahwa satu itu adalah data observasi. Yang kita biasanya data dari media sosial seperti ini tidak bisa menjawab why. Seringnya data dari media sosial ini menghasilkan hipotesis sebenarnya. Kalau pengalaman saya pribadi, biasanya kalau membantu teman-teman dari pusat riset ya, beberapa pusat riset, biasanya digabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatifnya. Kita lihat data dari media sosial, lalu biasanya usernya kita pilih, terutama misalnya yang dia influencernya lah dalam tanda kutip ya, user yang pentingnya, terus kita kayak interview FGD. Jadi kita tahu why-nya tuh. Kenapa gitu. Nah, itu dari kualitatif. Nah, gabungan antara data dan analisa dari digital ini, media sosial atau website, tambah dengan yang konvensional approach, itu akan menghasilkan output ya, hasil analisa yang sangat powerful, sangat powerful. Kalau murni dari media sosial, oke, cukup baik, tapi sebenarnya belum sepenuhnya, belum lengkap. Dan biasanya pertanyaan yang nggak bisa dijawab adalah why. Kalau what happening-nya, informasinya bisa dari media sosial. Nah, seperti saya bilang tadi ya, kalau dalam aslinya saya sering gonta-ganti password ya, ganti password atau gonta-ganti keyword. Jadi bergantung hasil EDA awalnya digital data gathering udah bagus nggak hasilnya, datanya udah bersih nggak, udah bersih banget juga nggak mungkin sih, cukup relatif bersih aja. Kenapa bersih banget juga nggak mungkin? Karena gini misalnya, kita misalnya menganalisa hashtag minyak goreng, banyak orang-orang yang tukang dagang online itu suka rese, dia nge-spamming gitu, dia tahu misalnya hashtag ini tuh lagi trending. Ya udah dia jualan, misalnya dia jualannya nggak ada hubungannya sama minyak goreng juga, dia jualannya misalnya jualan jilbab gitu. Ya jilbab murah, cantik, bahannya nyaman, hashtag minyak goreng gitu. Itu terjadi beneran. Ya kenapa dia melakukan hal ini? Karena dia dompleng ya yang lagi ngetren gitu, yang lagi ngetren minyak goreng ya udah jadi orang kan akan ngelihat gitu. Nah ini adalah noise ya, noise yang kalau dalam visualisasi dan pemodelannya itu harus dibersihkan. Dan teknik membersihkannya jadi nggak sama kayak di modul EDA 01 ya, 02 itu ya. Karena kan nanti benar-benar kita harus lihat sendiri, kita harus filter lagi. Dan itu lebih lama waktunya untuk preprocessing data ini. Nah, ini saya contohkan penggunaan tabel ini pada pengambilan datanya ya. Misalnya di sini saya hanya mau ngambil tweet dari Jokowi misalnya, itu bisa. Jadi di ininya di query-nya kita tambahkan from titik 2 Jokowi. Maka kita ngambil semua hanya dari Jokowi. Contoh penggunaannya gimana Pak? Misalnya kita mau mengambil tweet dari semua capres di 2024, lalu kita analisa. Itu bisa kayak gitu, atau calon kepala daerah kayak atau apa gitu. Itu bisa. Jadi saya pernah misalnya ngambil hanya dari tokoh-tokoh tertentu karena memang ada hipotesis tertentu juga. Itu bisa seperti itu. Jadi powerful sekali kalau kita mengerti tabel ini. Kita bisa menjawab banyak hipotesis yang penting gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan ini ya, spesial analisis ya di digital data gathering. Saya akan contohkan. Saya misalnya kita cari address apa ya, FMIPA UI misalnya, FMIPA UI Depok. Lalu saya find di sini. Oke, nah kita dapat nih latitude longitude-nya. Nah, terus kita ambil di sini.
Misalnya copy paste. Misalnya di sini latitude-nya di sini. Ini tadi kita FMIPA UI Depok ya. Di sini FMIPA UI Depok. Terus tadi longitude-nya adalah oke. Terus kita mau ngambil data radius misalnya 30 km dari FMIPA UI. Lalu misalnya orang-orang yang ngomongin mau makan apa, kuliner. Kuliner. Terus kita kemudian bisa mengambil hanya data di radius 30 km dari FMIPA UI. Kayak gitu. Ini kita lakukan. Oke. Lalu kita hanya dapat nih data-datanya. Dan ini powerful sekali. Powerful sekali. Jadi waktu itu saya pernah diundang oleh perkumpulan waktu itu pengusaha dan profesional dari berbagai bank ya. Bagaimana penggunaan data media sosial ini. Nah, termasuk waktu itu yang datang adalah dari perusahaan otomotif, ya. Produsen mobil. Lalu saya sampaikan ke dia misalnya gini. Selama ini sales Anda, misalnya sales Bapak atau Ibu, kalau mau nyari pembeli mobil gimana? Mungkin kan kalau sales konvensional dia ke mall, nyebar pamflet, lalu ke jalan-jalan, nawarin mobil, kayak gitu ya. Zaman sekarang nggak perlu lagi, kayak gitu. Zaman sekarang kita cukup kayak lakukan kayak gini, di daerahnya dia, duduk di depan komputer, lalu kita query-nya misalnya mau beli mobil, maka kita tahu orang-orang yang mau beli mobil di daerah itu siapa, lalu kita bisa DM, memberikan penawaran. Ini sangat powerful sekali. Termasuk juga misalnya bagi investor misalnya ada orang mau bikin usaha kuliner di daerah Depok, dia bisa lakukan seperti ini, lalu dia analisa data yang ada, kira-kira kuliner yang lagi ngetren apa. Kayak gini di sini ada es bubur kacang hijau durian misalnya, atau data yang lainnya lagi, itu bisa dijadikan masukan untuk kemudian bisnis investasi. Sehingga digital data gathering ini sangat-sangat powerful, gitu ya. Nah, terus ini crawlingnya yang kita lakukan. Kemudian kita coba streaming sekarang. Jadi kalau di industri nanti biasanya pakainya streaming, yang ngambil seluruh data terkait produk mereka atau kompetitor. Nah, dan streaming itu mudah sekali dilakukan, sintaksnya ini ya. Sintaksnya ini saya jalankan. Terus misalnya di sini coba saya pakai ngambil maksimum 2 aja ya, karena buat contoh ya. 2 aja. Terus di sini ada tahu data misalnya sama misalnya UI lah, oke. UI aja misalnya. Ini saya jalankan. Nah, ini dia akan jalan terus programnya sampai kemudian di sini saya set 2 ya, sampai minimal ada 2 data masuk. Nah, ini ada 2. Nah, ini ada tweet dari MS mahasiswa 12 terus ada habis ini dia cerita tentang UI misalnya kayak gitu. Di dunia nyata 2-nya ini diganti jadi tak hingga ya, atau nilai yang sangat besar sekali. Tak hingga itu kalau di Python itu float, terus INF ini tak hingga. Kayak gitu. Jadi programnya akan jalan terus. Dan program ini akan jalan terus dan nggak butuh komputasi yang tinggi ya. Biasanya sih cukup pakai kayak Raspberry Pi gitu ya, yang hanya 10 watt kalau nggak salah ya, butuh listriknya. Terus datanya dilempar, disimpan ke database. Nah, seperti itu. Ini namanya streaming data. Kalau kalian misalnya ngelihat TV terus ada berita, terus di sampingnya itu ada running text, misalnya data yang masuk, nah itu streaming data. Kayak contohnya. Dan mudah sekali untuk melakukannya ya. Sintaksnya gini, ini nggak perlu dimengerti, ini cuma di copy paste saja. Terus yang dari kita hanya kemudian query-nya apa? Nah, query-nya bisa lebih dari 1 kayak gitu. Kayak gitu. Terus kita bisa milih beberapa bahasa sekaligus. Misalnya kayak gini, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, pada kasus nyata gini ya, disimpan ke database, baru kemudian nanti diolah, baru kemudian ditampilkan dalam front end-nya apa gitu. Dan ini nggak usah kita mikirnya susah ya. Zaman dulu saya belajar big data tuh emang susah ya, banget. Zaman sekarang mudah banget. Jadi mungkin luangkan waktu seminggu belajar NoSQL tuh udah cukup. Karena
sekarang penggunaan ini nih untuk bikin kayak gini nih, dashboard kayak gini, ini cuma seminggu aja lah, 5 hari kerja itu udah bisa lewat Elasticsearch. Itu ya benar-benar asal belajarnya benar-benar ya, itu seminggu udah bisa kemudian ngambil data kayak tadi, masukkan ke sini lalu ditampilkan kayak gini, itu udah bisa kayak gitu. Jadi sekarang penggunaan teknologi big data itu udah jauh lebih mudah. Nah, pre-processing data kita akan bahas lebih detail nanti. Jadi ini hanya ini aja, hanya demo awal aja misalnya di sini. Nanti kita punya sesi khusus untuk kemudian membahas tentang pre-processing data. Nah, ini contohnya bedanya setelah di clean sama enggak kayak di sini. Nah, ini banyak simbol-simbol, di sini setelah di clean sudah tidak ada simbol-simbol. Nanti ada pertemuan khusus untuk itu. Nah, bisa juga di save juga hasil pre-processingnya sama kayak tadi. Nah, kita misalnya bisa mulai dari hashtag analisis ya. Mau lihat misalnya di isu minyak goreng tadi, hashtag yang paling sering muncul apa, itu bisa kita lihat dengan cepat kayak gini. Nah, kayak gini nih. Tegakkan hukum, hukum keadilan, jualan hantu, nah dan seterusnya. Nah, ini adalah hashtag-hashtag yang paling sering muncul di data kita tadi itu. Nah, kemudian tadi media sosial ya, Twitter, hal ini. YouTube juga bisa kalian lakukan dengan cara yang kurang lebih sama, karena YouTube itu ada API-nya juga dan gratis juga. Kalian bisa apply dan kemudian ambil datanya secara legal, karena memang dari YouTube disediakan. Kalau dari contoh web scraping ya, ini contoh web scraping dari Berita Satu TV. Nah, untuk melakukan scraping website yang sederhana, itu hanya 2 baris ini, baris kelima dan baris keenam. Udah, itu doang perintahnya. Nah, ini terus kalau kita printkan isi websitenya, di sini print doc, gitu ya, misalnya variabelnya. Udah dapat. Nah, ini nih, isi dari websitenya. Gitu, udah relatif bersih sih ini. Seperti ini. Terus kemudian bisa divisualisasikan, analisa, dan lain sebagainya. Tapi ini teknik yang dasar banget ya, hanya menggunakan request di sini. Tapi kalau mau yang lebih advance itu pakai modul namanya Selenium. Ada kasus juga di mana kita tidak menganalisa data langsung dari internet gitu ya, tapi bisa juga kita menganalisa data dari repositori. Jadi misalnya contohnya misalnya ini juga pengalaman, misalnya olah data misalnya mahasiswa ingin ingin menganalisa skripsi-skripsi kakak kelasnya, terus ingin melihat tren perkembangan topik yang diambil skripsi dari waktu ke waktu. Datanya diambil dari repositori fakultas atau prodi misalnya, terus berarti datanya berupa PDF kan, PDF atau Word atau bahkan PPT misalnya dari PowerPoint, itu bisa. Dan mudah sekali sekarang untuk melakukan itu di Python ya. Di Python itu ada modul namanya Tika, dan dia bisa membaca PDF, Word dokumen, PowerPoint, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menganalisa kayak tadi. Contoh lain penggunaannya adalah misalnya menganalisa perpu atau perpres di Indonesia, undang-undang gitu ya. Itu bisa kita load gitu datanya dari PDF, baik dari PDF yang udah ada di komputer kita ataupun dari internet, itu bisa. Nah, ini caranya seperti ini, saya contohkan. Ini saya mencontohkannya PDF ya, tapi kalian bisa buka websitenya, nanti ada contohnya kalau mau buka file misalnya Word document atau PPT, dan bahkan PNG, JPG, itu juga bisa ngambil teksnya gitu, pakai modul ini. Sebenarnya yang terkenal tuh modulnya TextRank namanya, yang lebih powerful, tapi menurut pengalaman saya pribadi, makainya ribet. Yang lebih mudah dan cukup powerful itu ini, modul Tika ini. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, di folder data itu ada contoh.pdf, misalnya ngebuka itu tinggal perintahnya hanya ini, read docs, lalu file PDF-nya, udah gitu doang. Nah, kalau kita jalankan, ya, nah, ini sebentar, ya, untuk pertama kali menjalankan biasanya agak lama karena dia ngedownload ini ya, jar filenya. Dia otomatis sekarang, kalau zaman dulu manual. Sekarang yang versi terkini dia otomatis. Nah, ini dia dapat. Nah, ini isinya dari file PDF.
Dan ini bisa kemudian diolah, divisualisasi, dimodelkan, dan seterusnya. Oke, itu pembahasan kita tentang digital data gathering. Tentu saja ini masih pengenalan awal, masih banyak sebenarnya ya teknik-teknik dan metode atau pembahasan lain yang perlu untuk kita bahas, tapi tentu saja selalu ada keterbatasan waktu. Nah, untuk yang ini saya cukupkan.